Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, simple of. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kandungan dalam seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan seluruh kandungan Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah. Dan semua yang ada di dalam Al-Fatihah ada di dalam kalimah basmalah. Bahkan disebutkan di dalam hadis lainnya, setiap kandungan yang ada dalam kalimah basmalah, ada di dalam huruf ba, dan setiap yang terkandung di dalam ba, ada di dalam titik yang berada di bawah ba. Sebagian para arif billah menegaskan, dalam perspektif orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat basmalah tersebut, kedudukannya sama dengan kata kun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa pembahasan mengenai kalimat basmalah banyak ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi gramatikal, nahwu dan sorof, ataupun segi bahasa etimologis, di samping tinjauan dari materi huruf, bentuk, karakteristik, kedudukan, susunan serta keistimewaannya atas huruf-huruf lainnya, yang ada di dalam surat pembuka Al-Quran. Kristalisasi dan spesifikasi huruf-huruf yang ada dalam huruf ba, serta manfaat dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Tujuan saya, bukan untuk mengupas semua itu, tetapi lebih pada esensi atau hakikat, dari makna terdalam yang relevan, dengan segala hal di sisi Allah Azza wa Jalla, pembahasannya akan saling berhubungan satu sama lainnya. Karena seluruh tujuannya adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik yang berada di bawah huruf ba, adalah awal mula setiap surat dari kitab Allah. Sebab huruf itu sendiri, tersusun dari titik dan sudah semestinya, dari setiap surat ada huruf yang menjadi awalnya, sedangkan setiap huruf itu ada titik yang menjadi awalnya huruf. Karena itu menjadi keniscayaan, bahwa titik itu sendiri adalah awal daripada setiap surat dan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerangka hubungan antara huruf ba, dengan titiknya secara komprehensif. Bahwa ba, dalam setiap surat itu sendiri sebagai keharusan adanya. Dalam basmalah bagi setiap surat, bahkan di dalam surat Al-Baqarah, huruf ba, itu sendiri mengawali ayat dalam surat tersebut. Karena itu dalam konteks inilah, setiap surat dalam Al-Quran harus diawali dengan ba, sebagaimana dalam hadis Nabi, bahwa seluruh kandungan Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah, tersimpul lagi di dalam basmalah, dan tersimpul lagi dalam huruf ba, dan akhirnya ada pada titik. Hal yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh yang ada secara paripurna sama sekali tidak terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Titik sendiri merupakan syarat-syarat zat Allah Ta'ala yang tersembunyi di balik khazanahnya yang rahasia. Ketika dalam penampakannya terhadap makhluknya Maha Suci Tuhan, titik itu tidak tampak dan tidak layak lagi bagi kita untuk dibaca selamanya, mengingat kediaman dan kesuciannya dari segala batasan, dari satu makroj ke makroj lainnya. Sebab ia adalah jiwa dari seluruh huruf yang keluar dan seluruh tempat keluarnya huruf. Maka, camkanlah, dengan adanya batin dari gaib sifat ahadiyahnya. Misalnya kita membaca titik menurut persekutuan, seperti huruf ta dengan 2 titik, lalu Anda menambah 1 titik lagi menjadi huruf sa, maka yang Anda baca, tidak lain kecuali titik itu sendiri. Sebab ta, bertitik 2, dan sa bertitik 3 tidak terbaca,
karena bentuknya satu, yang terbaca kecuali titiknya belaka. Seandainya Anda membaca di dalam diri titik itu, niscaya bentuk masing-masing berbeda dengan lainnya. Karena itu dengan titik itulah masing-masing dibedakan, sehingga setiap huruf sebenarnya tidak terbaca kecuali titiknya saja. Hal yang sama dalam perspektif makhluk itu tidak dikenal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja titik pada sebagian huruf lebih jelas satu sama lainnya, sehingga sebagian menambah dan yang lain untuk menyempurnakannya, seperti dalam huruf-huruf yang bertitik kelengkapannya pada titik tersebut. Ada sebagian yang tampak pada kenyataan seperti huruf alif dan huruf-huruf tanpa titik. Karena huruf tersebut juga tersusun dari titik-titik. Oleh sebab itulah, alif lebih mulia dibanding ba, karena titiknya justru menampakkan diri dalam wujudnya. Sementara dalam ba, itu sendiri tidak tampak titik berdiri sendiri. Titik di dalam huruf ba, tidak akan tampak, kecuali dalam rangka kelengkapannya menurut perspektif penyatuan. Karena itulah, titik suatu huruf merupakan kesempurnaan huruf itu sendiri dan dengan sendirinya menyatu dengan huruf tersebut. Sementara penyatuan itu sendiri mengindikasikan adanya faktor lain, yaitu faktor yang memisahkan antara huruf dengan titiknya. Huruf alif itu sendiri posisinya menempati posisi tunggal dengan sendirinya dalam setiap huruf. Misalnya Anda bisa mengatakan bahwa ba, itu adalah alif yang didatarkan, sedangkan jim, misalnya, adalah alif yang dibengkokkan kedua ujungnya. Dal adalah alif yang ditekuk tengahnya, sedangkan alif dalam kedudukan titik, sebagai penyusun struktur setiap huruf, ibarat masing-masing huruf tersusun dari titik. Sementara titik bagi setiap huruf ibarat nukleus yang terhampar huruf itu sendiri seperti tubuh yang terstruktur. Kedudukan alif dengan kerangkanya seperti kedudukan titik. Lalu huruf-huruf itu tersusun dari alif sebagaimana kita sebutkan, bahwa ba, adalah alif yang didatarkan. Demikian pula hakikat Muhammadiyah merupakan inti di mana seluruh jagat raya ini diciptakan dari hakikat Muhammadiyah. Sebagaimana hadis riwayat Jabir yang intinya, bahwa Allah Subhanahu menciptakan ruh Nabi Muhammad dari zatnya dan menciptakan seluruh alam dari ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Muhammad adalah sifat zahirnya Allah Subhanahu dalam makhluk melalui namanya dengan wahana penampakan ilahiyah. Kita masih ingat ketika Nabi Muhammad Sallallahu diisrokan dengan jasadnya ke Arsy yang merupakan singgasana Ar-Rahman. Sedangkan huruf alif, walaupun huruf-huruf lain yang tanpa titik sepadan dengannya, dan alif merupakan manifestasi titik yang tampak di dalamnya dengan substansi alif memiliki nilai tambah dibanding yang lain. Sebab yang tertera setelah titik tidak lain kecuali berada satu derajat. Karena dua titik, manakala disusun dua bentuk laif, maka alif menjadi sesuatu yang memanjang. Karena dimensi itu terdiri dari tiga, panjang, lebar dan kedalapannya. Sedangkan huruf-huruf lainnya menyatu di dalam alif seperti huruf jim, ada yang memanjang, lalu pada pangkal juga pemanjang, tengahnya juga memanjang. Sedangkan huruf-huruf lainnya menyatu di dalam alif, seperti huruf jim. Pada kepala huruf jim ada yang memanjang, lalu pada pangkal juga memanjang, tengahnya juga memanjang. Pada huruf kaf misalnya, ujungnya memanjang,
tengahnya juga memanjang namun pada pangkalnya yang pertama lebar. Masing-masing ada 3 dimensi. Setiap huruf selain alif memiliki 2 atau 3 jangkauan yang membentang. Sementara alif sendiri lebih mendekati titik. Sedangkan titik tidak punya bentangan. Hubungan alif di antara huruf-huruf yang tidak bertitik, ibarat hubungan antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi dan para pewarisnya yang paripurna. Karenanya alif mendahului semua huruf. Di antara huruf-huruf itu ada yang punya titik di atasnya, ada pula yang punya titik di bawahnya. Yang pertama, titik di atas menempati posisi, aku tidak melihat sesuatu sebelumnya kecuali melihat Allah besertanya. Di antara huruf itu pula ada yang mempunyai titik di tengah, seperti titik putih dalam lubang huruf mim dan waw serta sejenisnya, maka posisinya pada tahap, aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah besertanya. Karenanya titik itu berlubang, sebab dalam lubang itu tampak sesuatu selain titik itu sendiri. Lingkaran kepada kepala mim menempati tahap, aku tidak melihat sesuatu, sementara titik putih menempati, kecuali aku melihat Allah besertanya. Alif menempati posisi, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Kalimat sesungguhnya menempati posisi arti tidak dengan uraian. Sesungguhnya orang-orang berbaiat kepadamu tidaklah berbaiat kepadamu, kecuali berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaklumi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibayat lalu dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya sendiri. Sesungguhnya tidaklah dia itu berbaiat kecuali berbaiat kepada Allah. Artinya, kamu sebenarnya tidak berbaiat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hakikatnya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti sebenarnya dari khilafah. Sekianlah, semoga bermanfaat.